Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hudatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jemaah yang kami cintai dan kami hormati, di sini hadir para jemaah kita, di antaranya Bapak Ayub Rizal, sesepuh kita Bapak Haji Ali, juga ibu-ibu kita di sini yang kami hormati dan kami banggakan. Ada Ibu Fakhrun Nisa, istri saya, ada Ibu Kenny, kemudian Ibu Deka, Ibu Noval, dan Mbak Ratna, serta para jamaah dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami, baik yang ada di lingkungan wilayah PGH ini maupun para jamaah kami yang ada di media sosial, baik itu di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Moga-moga semuanya tetap diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini menuju hidup yang mendapatkan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita berusaha dalam hidup yang sebentar, sesaat di dunia ini, kita berusaha menggunakan kesehatan kita, maksimalkan sesuai dengan tujuan kita tercipta, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama, tujuan pokok kita tercipta hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Nah, supaya ibadah kita sempurna, ibadah kita diterima, tentu dibutuhkan niat yang ikhlas, kemudian pengetahuan yang cukup tentang ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah dengan rajin menuntut ilmu dari guru-guru kita. Untuk kali ini kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-70. Sebagaimana biasa, sebelum kita mempraktikannya, mari kita sama-sama memperhatikan tata cara membacanya, mulai dari bagaimana pengucapan huruf-hurufnya yang terkait makhrajnya, sifat-sifatnya, juga terkait bagaimana panjang pendeknya, kemudian gunnahnya, izharnya, iqlabnya, dan lain sebagainya. Juga yang tak kalah pentingnya adalah kita membaca Quran itu dengan tartil, menggunakan nagam atau lagu yang sesuai dengan ciri khas lagu Arab, ya. Baik itu bayati, sobah, hijaz, ros, dan lain sebagainya. Nanti kita coba menggunakan lagu ros, ya. Yuk sama-sama
Kita memperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u, qaf ya, dari pangkal lidah. Qa panjang ada mad tabi'i, alif sebelumnya fathah. Qalu ud'u qalqalah sughra, memantul dengan kuat. Qalu ud'u lana ain dari tengah kerongkongan. Qalu ud'u lana rabbaka, kaf ya, dari pangkal lidah kita lurus. Rabbaka ya, rabbaka yubayyin lana idgham bila gunnah. Nun mati bertemu lam, masukkan ke dalam huruf lam. Yubayyin lana ma hiya ha dari pangkal kerongkongan kita. Ha hi hu ma hiya innal baqara inna. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Nun bertasydid wajib dibaca dengung. Inna ya. Innal baqara, qaf pangkal lidah kita. Innal baqara tashabaha, ta desis ya, ta titu. Tashabaha, shin anginnya tafashi menyebar di dalam mulut kita. Sya shi shu. Tashabaha alaina, ain dari tengah kerongkongan. Alaina nanya panjang mad tabi'i. Wa inna, nunnya gunnah, nun musyaddadah tajibul gunnah. Wa inna, di sini mad jazmun fasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Wa inna panjang fathah harakat. Insya'a, nun mati bertemu shin, ikhfaha qiqi, samar dan dengung. Insya ya, ujung lidah lurus ke depan. Insya'allah, sya itu 4 harakat, mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Sya'a ya. Sya'allahu, Allah ya. Allahu. Lamnya dibaca tebal. Taghliz sangat tebal. Allahu. Lamuhtadun, ha ya. Lamuh ha hi hu.
pangkal kerongkongan. La muhtadu ta, la muhtadun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Yuk silakan dicoba Bapak Yuprizal. Lamnya lebih tebal lagi ya. Allah ya. Allah lebih tebal dengan memenuhi rongga mulut. Allah namanya taghlidz. Di atas tafkhim tebal ada namanya taghlidz, sangat tebal. Ini taghlidz Allah. Ya, diulang dari wa inna. Lanjut ke ibu-ibu silakan. Mama Kenny boleh ayo. Shin ibu, ta sya keras anginnya. Ikhfa insya ya. Sya shin kan. Ulang dari wa inna dari awal ya, wa inna. Sya bukan sa, nanti artinya beda. Sya anginnya keras. Sya ya. Nanya 4 harokat na mad jasmun fasil. Wa in. Sya buat coba belajar shin. Sya ya. Ha bu lamu. Hanya jelas ya. Ha hi hu lamu. Ya. Ulang dari wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ikhfa bu, tahan ya. Sya bukan sa bu, sya. Nah itu mari kita ulang sekali lagi supaya lebih sempurna bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Qalu artinya mereka berkata, ud'u mohonkanlah, ud'u berdoalah, mohonkanlah, lana kepada kami, ma apa, hiya dia, maksudnya sapi tersebut. Seperti apa sapi betina tersebut? Inna sesungguhnya, al-baqarah sapi tersebut, tasyabaha samar. Tasyabaha artinya samar, tidak jelas. Alaina atas kami. Wa inna dan sesungguhnya kami. Nah panjang itu menunjukkan kami, dan sesungguhnya kami. In jika sya'a menghendaki Allah oleh Allah, lamuhtadun niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Lamuhtadun, la itu niscaya atau benar-benar, muhtadun kamu mendapatkan petunjuk, kamu diberikan petunjuk. Mereka berkata, mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu, agar menjelaskan kepada kami sapi tersebut seperti apa. Sesungguhnya sapi tersebut masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Kami mendapatkan petunjuk. Lamuhtadun, kami mendapatkan petunjuk. Nah, dengan adanya makna atau arti yang kita telah dengarkan tadi, karena diawali dengan pertanyaan demi pertanyaan, menjadi samar atau tidak jelas kriteria sapi yang dimaksud. Nah, sebelum ini kan disebutkan bahwa sapi tersebut berwarna kuning tua, enak dipandang, enak dilihat. Ya. Jadi makin samar ini. Akhirnya umatnya Nabi Musa memohon lagi agar sapi tersebut makin diperjelas, karena dianggapnya makin samar. Insya Allah katanya kalau sudah jelas, kami semua akan mendapatkan petunjuk untuk segera menyembelihnya. Ini kan awal mulanya. Pertama, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menginformasikan kepada umatnya agar menyembelih seekor sapi betina. Titik, sampai situ. Awalnya begitu ya. Tetapi sangat disayangkan, bukannya langsung dilaksanakan,
malah mengajukan pertanyaan berikutnya. Sepertinya kaum Bani Israel ini nganggapnya nggak serius ya. Main-main, mengejek katanya. Padahal sudah dijelaskan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian semua menyembelih seekor sapi betina, titik. Supaya jelas siapa pelaku pembunuhan yang terjadi pada seorang kaya pada waktu itu. Nah, rupa-rupanya umatnya tidak mau melaksanakan dengan segera. Karena katanya ini kok nggak masuk akal. Kita pengen tahu siapa dalam pembunuhnya, mengapa harus motong seekor sapi katanya ya. Memang begitu. Dengan akal kita, dengan akal manusia yang pendek itu terkadang tidak serta-merta langsung melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah yang nyuruh nggak usah nyari-nyari alasan. Kalau teman yang nyuruh mungkin bisa kita nyari alasan karena mungkin belum jelas. Tapi kalau Allah yang nyuruh pasti jelas. Contohnya Allah nyuruh sholat, iya sholat, nggak pakai alasan. Mengapa sholat? Mengapa jumlah rakaatnya sekian? Nggak usah. Jadi kalau Allah nyuruh tidak ada tawar menawar. Kalau haram selamanya haram. Kalau halal selamanya halal, nggak bisa diotak-atik. Kemudian pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh kaum Bani Israel menanyakan warnanya. Padahal perintahnya tadi potong saja itu sapi betina itu, nggak peduli mau warna apa kek. Nah, karena memang Bani Israel ini tidak menunjukkan kepatuhannya, lalu nyari-nyari alasan, nyari-nyari pertanyaan yang sebenarnya memberatkan diri mereka sendiri. Wahai Nabi Musa, sapi betina tersebut warnanya apa? Coba berdoa kepada Allah katanya. Maka disampaikan warnanya kuning tua, jelas terang warnanya. Mulus sapinya. Ya. Enak dipandang, indah dipandang oleh manusia. Nah, ini makin ribet ini. Ya, makin ribet. Akhirnya mengajukan lagi permohonan selanjutnya. Supaya dijelaskan kok makin samar ya. Makin gak jelas ini sapinya. Tolong mohonkan lagi wahai Nabi Musa. Insya Allah deh kami akan mendapat petunjuk. Nah, begitu. Sudah bawa-bawa nama Allah ya. Insya Allah katanya. Seharusnya dengan ucapan insya Allah, seharusnya mereka dengan segera mencari sapi tersebut. Tetapi pada ayat berikutnya ya dijabarkan lagi sapinya seperti apa sapinya yang pernah dipakai bajak sawah ya. Jadi terus mengalami suatu perkembangan dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Ini pelajaran bagi kita. Mengapa Allah menceritakan ini? Karena kondisi ini akan terus berlanjut. Dari generasi ke generasi ada saja manusia yang suka membantah, menolak, tidak langsung melaksanakan perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Nah, ini
alhamdulillah nih kita diberikan suatu keterangan, karena potensi-potensi adanya rasa membantah, menolak itu ada pada diri kita. Kita merasakan sendiri. Kadang tidak semua perintah kita laksanakan. Padahal kita tahu itu adalah perintah itu bermanfaat untuk kita dan kita butuhkan. Tapi karena kita menggunakan akal kita yang bodoh, ya, lalu kita mempertanyakan, ya, dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi kalau memang sifatnya sudah jelas jamaah, gak usah nyari-nyari pertanyaan lagi, ya, karena mungkin secara pendengaran telinga kita normal, ya jamaah ya, akal kita normal. Sudah jelas itu putih, itu merah, ya. Ini bengkok, ini lurus. Sesuatu yang jelas jangan dipertanyakan. Ya jemaah ya. Ya. Pokoknya ukurannya itu tidak menyalahi hukum agama kita. Tidak menyalahi ketentuan syariat agama kita. Sudah jalan. Kecuali kalau nyata-nyata itu benar-benar membingungkan, bahkan kecenderungannya potensinya itu akan merusak akidah kita, keyakinan kita. Nah, ini wajib kita pertanyakan. Yang sifatnya akidah, ya, khawatir nanti salah jalan, wajib kita pertanyakan. Kalau emang jelas itu akan merusak akidah kita, keimanan kita, maka wajib kita pertanyakan, bahkan kita tolak atau kita luruskan supaya tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi Quran mendidik kita untuk menjadi manusia yang patuh. Karena Islam itu diantara maknanya adalah patuh. Islam kan artinya banyak. Islam artinya apa? Damai. Islam artinya apa? Selamat. Islam artinya apa? Tunduk, patuh. Juga Islam artinya berserah diri. Tuh, lihat tuh. Dari mana Islam saja kita bisa menjadikan hidup kita ini antara satu dengan yang lainnya damai. Ya jemaah ya. Damai, rukun, patuh terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat kita, terhadap aturan-aturan agama kita. Juga Islamnya pasrah, serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ke depan, ada enggak ada duit, pasrah jamaah ya. Jangan dipikirin besok makan apa. Enggak usah dipikirin. Kalau urusan rezeki mah jangankan kita, binatang saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pikirkan bagaimana hidup kita ini selalu on time ibadah dan bagaimana kita mengakhiri hidup kita nanti. Kita ingin di akhir hidup kita nanti berujung dengan prestasi-prestasi amal soleh. Kita ingin di ujung kehidupan kita nanti hubungan-hubungan kita sesama manusia tidak ada masalah, semuanya damai, semuanya sejuk. Alangkah bahagianya jemaah ya. Saking pentingnya hidup damai ini, Nabi mengajarkan kepada kita sehabis sholat baca tuh doa. Allahumma antas salam. Ya Allah engkau yang maha salam. Wa minka salam. Dan darimu salam. Kedamaian. Wa adkhilnal jannata. Dan masukkan kami salam dalam keadaan selamat. Ya. Jadi kita sama-sama melalui ayat ini kita ingin bersama-sama menunjukkan kepatuhan kita
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercipta suasana benar-benar mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih para jamaah sudah setia dan istiqamah mengikuti pengajian kita ini. Semoga dengan pancaran ayat Quran ini akan menjadikan kita semuanya, rumah tangga kita, lingkungan kita dalam rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan menjadi pencerahan untuk kita. Sekiranya ada yang kurang, ada yang salah, itu dari kebodohan saya. Sekiranya ada yang benar, insya Allah itu merupakan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.